وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita ke kajian rutinan syarah terhadap risalah Ibnul Qayyim ila ahli ikhwanih, yang terakhir sampai di pembahasan khutbahnya Imam Ahmad, pujian beliau kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadikan di setiap zaman ada sisa-sisa dari ulama yang mana mereka yad'una man dhalla ila al-huda wa yasbiruna minhum 'ala al-adha yuhyuna bi kitabillahi al-mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahla al-'ama. Ya, akan kita bahas insyaallah kriteria ahlul ilm, kriteria orang yang punya ilmu. Seperti apa orang yang punya ilmu itu? Disebutkan pertama, disebutkan di sini yad'una man dhalla ilal huda. Mereka menyeru orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, diseru oleh mereka menuju al-huda, menuju petunjuk. Menuju petunjuk, yaitu menuju sirat al-mustaqim, menuju hidayah, menuju Allah Azza wa Jalla, menuju sirat, menuju jalan Allah, menuju sabilillah. Itu yang mereka lakukan, menyeru orang-orang menuju Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti yad'una man dhalla ilal huda, yaitu orang yang menyimpang, orang yang tersesat, orang yang kebingungan, mereka seru, mereka tunjuki menuju petunjuk. Bukan mereka seru menuju diri mereka supaya mengagungkan diri mereka, bukan, itu bukan ahlul ilm yang benar. Tapi memberikan petunjuk kepada orang-orang berupa ilmu yang sesuai dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kriteria kedua, wa yasbiruna minhum 'alal adha. Ahlul ilm itu bersabar, sifatnya itu sabur dan halim, penyabar dan tidak responsif
terhadap orang-orang yang menyakiti kehormatannya dan dirinya, tidak responsif. Kecuali jika orang-orang tersebut menyakiti agama Allah, menjelekkan Al-Quran, menjelekkan ilmu agama, ya, menghina Nabi SAW, maka baru mereka responsif terhadap itu. Ya, dan tidaklah seorang dari yang berdakwah, mendakwahi manusia menuju kebenaran kecuali pasti udhiya, yaitu pasti akan diberi rintangan, dicederai, dicelakakan. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, jika tidak ada yang mencederaimu dari manusia, jika tidak ada yang mencelamu dari manusia dalam jalanmu, dalam jalan dakwahmu, faraji' nafsak, maka cobalah tengok kembali dirimu. Jika para nabi saja tidak selamat dari cercaan dan cacian, maka bagaimana mungkin engkau bisa selamat darinya? Ya, tidak mungkin engkau bisa selamat dari cacian orang dalam dakwahmu, melainkan pasti ada khalal, ada yang salah terhadap dakwahmu. Ya, jadi justru kalau dakwah yang benar itu melazimkan konsekuensinya apa? Pasti ada cacian, pasti ada rintangan, pasti ada omongan. Kalau tidak ada dan semuanya itu oke dengan dakwahmu, maka itu tidak mungkin engkau benar. Pasti ada sesuatu yang salah. Fatakun da'watuka li ghairillah, maka boleh jadi dakwahmu itu bukan untuk menyeru kepada Allah, ya, tetapi dakwahnya itu mutalawwinah. Apa dakwah mutalawwinah? Dakwah mutalawwinah adalah dakwah tapi ngebunglon, dakwah tapi warna-warni. Di majelis A dia katakan itu halal karena sesuai dengan pandangan audiens. Di majelis B dia katakan untuk hal yang sama itu haram karena memang audiensnya rata-rata mengharamkan itu. Jadi ini dakwah bunglon, mutalawwinah, warna-warni. Dakwah pramuka, di sini senang, di sana senang. Yang penting membuat hadirin senang. Ya, ini muskilah yang seperti ini, bermasalah. Ya, bermasalah. Dan yang seperti ini ada. Seperti ini ada. Ya, mungkin Anda sudah pernah kisahkan baik di sini atau di majelis lain, saya lupa. Tentang ada mendengar seorang mutawif umrah, mungkin pernah di sini atau di tempat lain, saya lupa. Di sini. Itu belakangan di blacklist oleh salah satu travel yang sesuai sunnah disebabkan mutalawin, yaitu ternyata dia menerima ajakan sewaan kontrak untuk menjadi mutawif di travel beragam, dan itu tidak masalah. Tetapi semua travel dari semua kalangan dia terima, dan ajaran dia atau track dia terhadap jemaah itu dia sesuaikan dengan kondisi jemaah itu. Dalam artian apa? Jika jemaah itu bergelimang kebid'ahan, dia okein. Dan jika jemaah-jemaah tersebut dari travel sunnah yang tidak menyukai bid'ah, maka dia pun berusaha menyembunyikan kebid'ahannya dan menyesuaikan dan mencocokkan diri dengan orang-orang yang sesuai sunnah. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, boleh jadi seseorang itu menyembunyikan manhajnya, menyembunyikan fikrah dan pemikirannya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan pertemanannya dengan siapa. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata sebagian ulama di antara Al-Hasan Al-Basri, barang siapa yang menyembunyikan rahasia-rahasia buruk pada dirinya, padahal dia seburuk itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan rahasia-rahasia tersebut baik melalui lidahnya atau melalui kelakuannya. Bisa jadi di antara kita menyembunyikan keburukan-keburukan, ya, ngebunglon ke sana kemari, menyembunyikan kemunafikan, tapi di lisannya akan terucap efeknya, di perbuatannya akan terwujud efek dari kemunafikan dan kewarna-warnian tersebut. Ya. Maka
Sunnatullahnya adalah seseorang ketika dia menyeru kepada kebenaran, kepada jalan Allah, maka pasti ada yang nggak suka. Itu pasti itu. Ketika kita nih jemaah sekalian, bapak-bapak, jangan pernah berharap bahwasannya kita itu menyeru kebenaran semua orang suka. Jangan berharap begitu, karena itu mustahil. Bahkan di skala keluarga, jemaah. Jangankan kita bicara skala RT, apalagi RW, apalagi kelurahan. Skala keluarga saja. Oke, mungkin bukan keluarga besar. Jangankan keluarga besar. Keluarga yang seatap dengan kita. Anak dan istri. Kalau kita nih menyeru kepada kebenaran, pasti ada saja poin yang tidak direstui oleh baik istri atau anak kita. Pasti gitu. Ada saja. Maka barang siapa yang menghendaki dakwah yang benar, maka dia harus siap menerima cacian, tudingan, fitnah dan seterusnya. Dan siapa yang pengen mencari ridho manusia, maka silahkan dia menjadi bunglon saja. Disesuaikan dengan bagaimana orang itu. Ya, begitu jemaah sekalian. Kemudian disebutkan as-sabr 'alal adza di sini, yaitu sabar terhadap adza, yaitu cacian orang. Cacian orang jemaah sekalian, atau keburukan yang orang tampilkan. Di sini ada rincian. Dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Ruhaili, "Famin sabri da'iyati alla yuqabila at-ta'na asy-syakhsiyya bi ta'nin wa alla yuqabila al-'adawata asy-syakhsiyyata bi 'adawatin." Di antara bentuk sabarnya pendakwah, dia itu jangan melawan tikaman individual dengan tikaman yang serupa. Artinya Pak, kalau misalnya kita berdakwah dan ada orang yang menikam diri kita, maka jangan kita balas tikamannya. Karena ini masalah syakhsiyah, masalah individual. Kalau ada yang memusuhi kita secara individual, maka jangan kita balas permusuhan secara individual. Maksudnya ada orang sensi sama kita. Sensi sama kita, menjelekkan diri kita, menuduh kita macam-macam, menuduh kita teroris lah misalnya. Itu pernah terwujud dulu. Menuduh kita radikal, nah itu yang kekinian. Ya dulu disebut teroris, sekarang ganti radikal, besok apalagi gitu kan. Maka udah, nggak usah kita balas. Mereka memang gini, nggak usah kita. Biar itu karena mereka menyerang diri kita. Ya, kemudian wa'alla yuqabila al-hasada dunyawiyya bihasadin dunyawiyyin. Jangan kita balas hasad keduniaan dengan hasad keduniaan pula. Seperti apa contohnya? Kalau misalnya di majelis rutinan Al-Muhajirin, ternyata alhamdulillah yang datang banyak. Tetapi kok ketika ada kajian yang bukan sunnah misalnya, yang datang sedikit, kecuali kalau ada makanannya. Kalau di sini kan disediakan minuman aja, nggak semuanya, gitu kan. Tapi ketika ini kalau kajian lain yang bukan sunnah, kajian-kajian yang mungkin politik atau kebidahan, nggak ada makanannya, nggak ada yang datang. Nah kemudian berikutnya, ustadz yang seperti itu, dia kemudian emosi, marah, dan menjelekkan kajian-kajian yang sesuai sunnah, tapi kok bisa banyak yang datang. Maka akhirnya jelek-jelekin. Ini hasad duniawi. Maka jangan kemudian kita balas. Udah biarin aja mereka. Mereka begitu biar. Maka kata Allah itu terhadap Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada orang-orang yang dengki dengannya, qul mutu bi ghairikum. Katakanlah, udah matilah kalian dengan kemarahan kalian. Udah, terserah kalian. Kalian akan terbakar dengan kecemburuan kalian tersendiri. Maka kita nggak ngebalas sama, biarin aja dia ngomong kayak gitu. Ya. Dan itu terjadi jemaah sekalian, terjadi. Saya ada di suatu masjid ya di daerah Bekasi. Ya. Alhamdulillah di situ isi kajian. Memang yang datang sebenarnya nggak banyak. Dari masjid yang besar tersebut, mungkin yang datang nggak sampai segini jemaah sekalian. Tapi di masjid yang sama juga ada kajian rutinan yang masya Allah isinya itu politik. Yang mana sampai diancam oleh ada salah satu dari orang aparat lah, mengancam bakal ustadz ini nih, ustadz tersebut yang memang isi kajian mencaci dan seterusnya.
akan mempermasalahkan dan mengajukan ke pengadilan nanti kalau misalnya masih aja seperti ini kajiannya. Tapi yang hadir banyak juga. Yang hadir banyak. Yang hadir banyak. Ya. Yang hadir banyak karena memang pas banget di habis waktu subuh. Kayak hadir banyak dan memang seru majelisnya. Karena yang dikupas di dalam majelis tersebut selalu berkaitan dengan isu-isu belakangan hari. Ya, sampai update tentang Verdi Sambo pun diungkap di majelis tersebut. Ya, Masya Allah. Nah, itu disukai oleh masyarakat awam. Padahal itu bukan konteksnya sebagai masjid, bukan untuk membicarakan hal itu. Tayyib. Kemudian, akhirnya dai tersebut menyeru orang-orang untuk ayo kita ikut demo di suatu tempat. Di suatu tempat lah, untuk suatu kasus. Dalam rangka kita bela Islam, ayo. Diseru betul-betul sampai dengan segarang-garang diseru. Ayo kita berjihad dalam hal ini. Akhirnya dilakukanlah, disewalah bis oleh ustadz tersebut dan kelompoknya sampai 2 bis besar ke masjid. Dan kemudian itu kan di hari kerja juga. Dan kemudian datang berapa? Yang ikut berapa dari masjid tersebut? Cuma 4 orang. 4 orang doang yang ikutan. Dari 2 masjid yang disewa, 4 orang yang ikutan. Gimana gak emosi? Maka marah sendiri itu. Dia dan juga orang yang ikutin marah mereka. Dan yang lampiasannya apa? Kekajian ana. Akhirnya kemudian orang tersebut yang sebenarnya gak ada kaitannya dengan kita gitu loh. Akhirnya di forum masjid langsung bilang, menuding kajian kami ini, kajian kita ini di masjid tersebut adalah kajian yang sifatnya eksklusif untuk kelompoknya sendiri dan seterusnya. Dituding kajian kita supaya dibubarkan. Enggak ada kaitannya, padahal ambisi beliau-beliau ini untuk merekrut orang supaya demo dengan kajian kita enggak ada. Itu terpisah jauh antara langit dan sumur Lapindo. Jauh banget. Jauh banget. Enggak ada urusan kita dengannya. Tapi kemudian kajian kita difitnah. Hanya karena hal seperti itu gitu loh. Kita nggak pernah ganggu kajian mereka. Ya mungkin kita kritisi dalam masalah-masalah ilmiah, iya. Tapi kita nggak sama sekali. Ini masalah-masalah itu kita nggak tahu sama sekali. Akhirnya kajian kita yang kena hampir menjadi tumbal. Tapi karena orang-orang tahu, ini mah cuma hasad saja. Maka kita katakan udah hadahumullah. Semoga Allah berikan mereka hidayah. Nggak ada urusan dengan kita, malah kita kena fitnahnya. Maka ketika hasad duniawi seperti ini menimpa kita, maksudnya orang menuding kita seperti itu karena hasad, maka udah biarin aja, kita nggak usah lempar balik bola panas itu. Ya, ini Anda ceritakan di sini bukan karena hasad sama sekali, wallah. Anda malah kesian. Tapi ini contoh di antara bentuk hasad duniawi yang dilemparkan bola panasnya kepada orang yang tidak ada kaitannya dengan mereka. Ya, karena hasad nggak bisa mengumpulkan orang, menuding kita macam-macam. Mungkin di Masjid Muhajirin bisa terjadi seperti itu. Mungkin di Masjid Muhajirin ini kajian-kajian yang ini Kamis malam misalnya akan dituding eksklusif, radikal, mengajarkan ekstremisme, kemudian dan seterusnya, mengkafirkan, membid'ahkan, tahu tentang masyarakat, gini-gini. Dan orang-orang yang berbicara sumbang itu justru mereka yang tidak pernah ke majelis taklim. Dan ajabnya seperti itu, di mana-mana sunnah kauniyah begitu. Di kasus yang tadi Anda sebutkan, mereka-mereka yang menuding kajian kami di masjid tersebut begini begitu, udah marah kayak gitu di forum, marah-marah. Terus habis itu ditanya oleh salah satu panitia kajian kita, Pak, maaf Pak, Bapak nuding kajian kami kan gini-gini. Bapak pernah nggak ikut? Nggak pernah. Udah kayak gitu. Habis itu langsung diem, dan diem semuanya langsung pada mikir gitu loh. Langsung malu sendiri, hanya dengan satu pertanyaan itu. Dan betapa banyaknya orang yang terbakar hasad itu langsung hancur semuanya, hancur semua argumen hanya karena 1 atau 2 pertanyaan yang dibalik. Bapak emang tahu? Gitu aja. Bapak emang pernah ikut? Udah gitu dong. Akhirnya nggak pernah. Akhirnya mikir sendiri lah. Oh iya, saya ngapain saya ngomong kayak tadi itu. Begitulah orang hasad. Ya. Hanya dengan 1 atau 2 jawaban, kadang-kadang udah langsung hancur semua argumen. Maka hasad duniawi itu kerap kali memang menjadi bola panas yang dilemparkan oleh para penghasut kepada orang-orang yang berdakwah. Begitu jemaah sekalian. Tapi harus sabar. Yaitu tidak merespon dan tidak membalas kecuali mungkin 1 pertanyaan, 2 pertanyaan saja
untuk menegakkan hak saja, untuk menegakkan hujah saja. Selebihnya jangan kita kemudian balas dengan hasad berikutnya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, dikatakan oleh para ulama bahwasanya benci atau cinta kita itu jika berkaitan dengan akidah, tauhid, sunnah dan semisal itu. Adapun kalau berkaitan dengan individual, kita tidak menanamkan bendera benci atau bendera cinta. Maksud saya begini ya kawan. Maksud saya begini para bapak sekalian, para jemaah sekalian. Ketika orang itu menjelekkan akidah, ketika orang itu menjelekkan sunnah, baru di situ kita bisa benci. Baru di situ kita kemudian merespon, melawan. Tetapi kalau orang itu membenci kita secara personal, maka sungguh kita itu tidak mendakwahkan kepada personality kita. Bisa dipahami gak jemaah sekalian? Kalau misalnya di luar sana ada orang menghina Islam, di situ baru kita marah. Tapi kalau di luar sana ada orang menghina ustadz, misalnya ustadznya jenggotnya kayak kambing lah, begitu. Ya udah itu emang udahlah, nggak ada habisnya kayak gitu, udah biarin aja. Ya kita nasihatin dalam nasihatin kebenarannya itu hati-hati, takutnya itu masuk dalam memperolok agama gitu loh. Tapi orang ini karena benci sama ustadznya gitu loh. Iya. Dan sungguh orang-orang yang benci dengan ustadznya atau dai-nya, ketika bertemu dengan dai-nya langsung, rata-rata mereka melempem. Hai ustadz, sama-sama kayak gitu. Ketika bertemu sama. Hai ustadz, gimana kabar ustadz? Di belakang masya Allah. Ya. Nah, maka dikatakan juga terus dikatakan oleh ulama, yuhyuna bi kitabillahil mauta. Mereka menghidupkan orang-orang yang mati hatinya dengan kitabullah. Maksudnya menghidupkan di sini bukan menghidupkan orang yang mati jasadnya. Tapi maksud menghidupkan di sini adalah mengisi orang-orang yang tadi mati hatinya, mengisi hati mereka dengan lantunan ayat Allah, dengan sunnah Nabi SAW. Maka di sini dikiaskan ad-dhal, orang yang menyimpang dikiaskan seperti mayit. Orang yang jahil itu dikiaskan seperti mayit. Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya kebodohan itu adalah kematian sebelum kematian. Iya, kebodohan itu adalah kematian sebelum kematian. Karena ilmu itu adalah kehidupan, maka lawan dari ilmu itu kebodohan adalah kematian. Maka orang yang punya ilmunya itu ibarat orang yang hidup tentang hal tersebut. Dan orang yang bodoh akannya, maka seperti orang yang mayit yang tidak tahu harus bagaimana, tidak bisa melakukan apa-apa terhadap hal tersebut. Wa yubsiruna bi nurillahi ahlal ama. Dan para ulama ini mereka memberi penerangan, memberi penglihatan dengan cahaya Allah kepada orang-orang yang buta, yaitu orang-orang yang tidak tahu. Kebutaan juga kejahilan juga merupakan kebutaan. Kejahilan juga merupakan kebutaan. Fakam min qatilin li iblisa qad ahyauhu. Betapa banyaknya para ulama telah menghidupkan musuh-musuh iblis. Pikirkan baik-baik jemaah sekalian. Betapa banyaknya para ulama telah menghidupkan musuh-musuh iblis. Apa arti dari kalimat ini? Silakan, monggo. Bagus, alhamdulillah. Ya, karena para ulama memberitakan kebenaran, ilmu dan kebenaran, dan seseorang ketika dia sudah punya ilmu dan benar, maka menjadi musuh iblis. Dan orang ketika orang itu jahil, nggak ngerti apa-apa, maka dia berpotensi jadi temannya iblis. Iya. Makanya musuh iblis itu lebih memusuhi orang-orang yang lebih tahu, orang-orang yang tahu dibandingkan orang jahil. Musuh iblis itu orang-orang yang mengerti, orang yang paham, orang yang tahu. Ya. Orang-orang yang tidak tersesat, maka itu yang menjadi musuhnya iblis. Wa kam min dhalin ta'ihin qad hadauhu. Dan betapa banyaknya orang yang dhal ta'ih, orang yang sesat dan tidak tahu jalan, itu diberi petunjuk jalan oleh para ulama. Ya, hidayah di sini maksudnya hidayah irsyad, hidayah ilmu. Maka manusia bisa memberikan arahan hidayah ilmu. Adapun hidayah taufik, hidayah amal, maka itu hanya dari Allah. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama memberikan hidayah di sini hidayah petunjuk. Ya, hidayah petunjuk, hidayah ilmu, menjelaskan ilmu saja. Itu yang dimampu oleh para rasul dan para ulama. Sehingga orang-orang jadi tahu.
Yang tadi yang menyimpang akhirnya orang tahu. Nah, urusan orang itu mau ikut dengan ilmunya atau tidak, itu membutuhkan hidayah taufik, hidayah ilmu dari Allah Azza wa Jalla, hidayah amal dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada kalimat yang sangat indah ya. Kalimat yang sangat indah dari Imam Ahmad. Fama ahsana atharahum 'alan nas wa ma aqbaha atharan nasi 'alaihim. Anak ulangi. Fama ahsana atharahum 'alan nas wa ma aqbaha atharan nasi 'alaihim. Artinya secara harfiah, betapa bagusnya efek mereka terhadap manusia, efeknya ulama terhadap manusia, dan betapa buruknya efeknya manusia terhadap para ulama. Ana ulangi, betapa baiknya efeknya para ulama terhadap manusia dan betapa buruknya efeknya manusia terhadap para ulama. Silakan ditafsirkan masing-masing, Pak. Kira-kira kena nggak di benak maksudnya? Bisa diterawang nggak? Menjelaskan bisa? Coba, tolong Pak. Fadhol. Ulama itu efeknya bagus pada manusia di memberitakan kebenaran. Iya, baik. Sementara manusia itu efeknya jelek pada ulama karena dia mengingat hawa nafsu. Berapa buruknya efeknya orang-orang kepada para ulama karena Dia selalu orang-orang masyarakat selalu apa? selalu mengedepankan Hawa nafsunya. Yang pertama benar, tapi yang ini seperti ada yang nyangkut Pak. Ada yang kurang. Fadhol, silakan jelaskan Bapak-bapak. Sebenarnya Bapak tadi yang pertama benar Pak, sahih. Efeknya ulama terhadap manusia orang-orang bagus ya, yaitu memberikan pengajaran. Ini Masya Allah. Enggak, yang kedua ini hawa nafsu itu ada yang terpotong gitu, kayak ada sesuatu yang kurang. Fadhol, silakan Bapak yang mau jawab. Efeknya manusia kepada para ulama begitu buruknya gitu loh. Belum kena. Tadi jawaban Bapak udah bagus di awal, tapi yang terakhir itu belum dapat. Fadhol, silakan. Pak Budiman. Susah ngomongnya ya. Tapi agak paham gitu. Cuman susah ngomonginnya. Kalau Bapak-bapak yang lain udah nggak paham, nggak bisa ngomong. Ya? Ya, sama. tadi hawa nafsunya juga manusia berkaitan dengan maksiat. Ya. Tapi apa efeknya manusia yang dekat manusia itu terhadap ulama itu efeknya apa, Pak? Ya, karena dia berbicara kebenaran terus, kayak ini melarang-larang, selalu membuat barrier gitu loh. Iya. Ulama kepada manusia. Iya, efeknya manusia orang-orang kepada ulama begitu jeleknya. Iya, di situ apa yang jelek yang ulama dapatkan dari manusia, dari orang-orang? Popularitas? Bukan. Hah? Menuju situ, tapi bukan. Iya, mendekati. Ini beliau. Kata Pak Budiman, kata Pak Haji ya. Yaitu tuduhan-tuduhan cacian itu maksudnya. Tuduhan-tuduhan cacian, suudzonnya para manusia kepada ulama. Iya. Orang berilmu itu sangat rentan dituduh, difitnah, dicaci, diperhatikan dan disingkap aurat. Aurat di sini bukan aurat fisik, tapi kesalahannya dibuka, diumbar, disebarkan. Yang mungkin ya benar itu kesalahannya tapi tidak layak diumbar, atau itu fitnah belaka. Bisa. Itu sangat rentan. Sangat rentan. Karena iblis itu suka untuk membuat manusia itu mengkonsumsi daging ulama. Makanya kata mereka, daging ulama itu beracun. Artinya apa? Apa makna daging ulama beracun tak, Pak? Ayo silakan. Ya ada lagi nih. PR lagi nih. Bukan PR sih, PM. Pekerjaan masjid. Ya. Daging ulama beracun. Apa maknanya? Ayo, fadhal. Kualat dia, mana kualat sih? Artinya kalau kita itu merendahkan wali Allah Azza wa Jalla dari ulama yang benar ya, bukan ulama dalam artian Indonesia ya. Ulama yang bertakwa ya. Atau orang yang memang layak dijaga kehormatannya gitu loh. Kalau antum makan dagingnya, artinya menghibahnya, menjelekkan dia tanpa hak, maka suatu saat antumlah yang kena gitu loh. Entah apapun itu. Ya.
berapa musibah, apapun itu, Allah a'lam. Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih adil dalam menilai. Itu daging ulama beracun, hati-hati. Artinya beracun di sini apa? Antum semakin banyak mengkonsumsi daging ulama dengan semakin lama menghibahnya, maka antum seperti makin menenggak racun. Antumlah yang akan mati nanti. Mati di sini berupa musibah, kesulitan, apa-apa gitu. Atau berupa makin menyimpangnya antum karena apa? Seringnya makan daging ulama. Gitu. Ulama itu racunnya di dagingnya, tapi di perkataannya dan di dakwahnya itu justru madu, obat. Gitu, ya. Begitu. Maka di sini artinya betapa baiknya efeknya para ulama terhadap manusia dan betapa buruknya efeknya manusia terhadap ulama, yaitu ulama menawarkan madu dan obat sementara para masyarakat banyak yang menyakiti dan mencederai kehormatan ulama. Ya. Dijelaskan di sini, ikhwan, para jemaah sekalian. Ada seorang syekh yang bilang, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An-nasu ma'al ulama mithlu tifli radhi'. Orang-orang masyarakat ini bagi ulama, masyarakat bersama dengan ulama, permisalannya itu seperti anak bayi yang menyusui dengan ibunya. Ya, anak bayi yang menyusui dengan ibunya. Silakan jawab maksudnya apa? Enggak. Bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud di sini. Artinya di sini lihat. Tadi permisalannya gimana? Betapa baiknya efek ulama terhadap manusia, betapa buruknya efek manusia terhadap ulama. Betapa baiknya efek ibu terhadap kasih sayang ibu terhadap si bayinya, dan betapa buruknya efek si bayi terhadap ibunya. Dan di sini dikiaskan manusia dengan ulama itu ibarat anak yang disusui, anak yang nyusu dengan ibunya. Fadal. Bukan kedekatan di sini, bukan kedekatan maksudnya. Ibunya memberikan yang terbaik, ya itu, iya, susunya. Tapi apa efek buruknya? Gimana caranya? Gak enak diomongin ya. Karena pikiran antum ke sana, gak enak diomongin ya. Iya. Yaitu di sini ketika anak itu sudah mulai nampak giginya digigit. Nah, ya. Padahal yang diberikan ibu itu sangat baik buat dia, buat pertumbuhannya. Tapi ini anak ya kita bukan kita ngalamin, istri-istri kita kesel sama anak, sakit gitu kan udah. Tapi lihat ibu ini nggak pernah kemudian menjitak, menggeplak kepala anaknya, nggak mungkin, masih 2 tahun, belum 2 tahun bahkan, ya nggak mungkin. Sakit gitu, kamu nih, tapi nggak sampai melaknat anaknya, dasar anak bagong kamu, bagong sia, gitu, nggak bakal ngomong kayak gitu. Melainkan apa? Kamu, tapi nggak ditahan sama ibunya gitu loh. Nggak sampai anaknya dilempar kemudian durhaka kamu, nggak. Ulama begitu, ulama yang benar gitu, nggak bakal umatnya itu dilaknat sama ulama dasar, nggak. Tapi disabarin, sakit karena ngerasa ini umat belum tahu, orang-orang ini belum tahu, udah nggak apa-apa mereka nyakitin saya karena mereka nggak tahu gitu loh. Itu seperti itu ibaratnya, ya, diberikan baik-baik oleh ulama, tapi malah masyarakat ini menggigitnya gitu loh. Sehingga sakit itu. Ya, jadi dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, "Idza taju mas'alatan fin nikah aw at-talaq, dhahabu ila ulama." Ketika orang-orang ini masyarakat, ya maksudnya mad'u, orang yang didakwahi masyarakat itu, mereka butuh jawaban permasalahan tentang nikah, tentang talak, tentang kehidupan, datang ke ustaz, datang ke orang berilmu. Ya, nanya, "Ustaz, afwan," gitu. Nah, pas nanya itu asik banget. "Afwan Ustaz, saya ada masalah nih Ustaz." Nah, apakah seorang ahli ilmu akan berkata, "Pas gini aja lo datang ke gua, giliran kondangan nggak ngundang lo"? Nggak ngomong gitu kan? Nggak ngomong gitu. Tapi kan ulama Rabbani yang nggak cari dunia nggak ngomong gitu. "Ayo silakan, ada apa Pak, silakan Pak." Kecuali kalau jadwalnya padat atau nggak ada waktu ya. Kalau ada waktu luang bakal apa Pak, silakan ngomong aja.
Ya itu udah dapat jawaban, ketika udah selesai, ntar kemudian ketika udah berapa hari, wa idza khala fil majalis, ketika udah lampau hari, udah lewat hari, kemudian langsung menuding ulama-ulama atau orang-orang yang mereka sendiri pernah bertanya baik-baik pada ulama tersebut. Tuh lihat Ustadz mah gampang hidupnya, Ustadz mah perutnya Ustadz rata-rata gede, tahu nggak kenapa? Karena banyak makan, ini enak, lemak doang isinya, dapat amplop di mana-mana. Gitu ngomongnya tuh kayak gitu. Maksudnya nggak mesti persis gini ngomongnya. Artinya adalah kadang kita itu ketika butuh sama Ustadz kita nanya ke Ustadz. Tapi ketika kita udah nggak butuh, ego kita mulai itu, kesombongan kita mulai. Ustadz mah keenakan gitu. Dan seterusnya. Ya. Nah, banyak hal-hal dan contoh-contoh lain sebenarnya. Nah, udah gitu Ustadznya dengar lagi dia ngomong kayak gitu. Atau bukan dengan langsung. Dia ngomong gitu disampaikan dari mulut ke telinga, ayo sampai ke, tahu nggak Ustadz? Itu tuh fulan yang dulu nanya sama antum, itu tuh dia ngomongin antum Ustadz. Ini juga nih orang nih juga nyampein juga buruk juga ini. Aneh nggak tahu apa-apa, itu udah enak hati anak, ente malah nyampein. Tahu nggak permisalan seperti apa? Ya ada seorang syekh, ya ditanya, seorang syekh lagi ngomong biasa. Ada salah satu muridnya bilang, Syekh tahu nggak Syekh? Itu Syekh Fulan menjelekkan antum Syekh. Apa kata Syekh itu? Antum tahu nggak? Ketika ada suatu busur panah, ya, suatu busur panah, terus dia ada orang pengen manah ana, ya, tapi nggak kena. Bagusnya antum apain tuh? Tuh busur panah. Ya alhamdulillah Ustaz nggak kena gitu. Ya udah, jangan malah busur panah nggak kena, antum yang ngenain ke ana, bahlul kan? Gitu gimana kira-kira? Ada orang pengen nembak ana, meleset, pengen mana ana, terus nggak kena. Ana juga nggak tahu kalau dipanah. Antum malah mungut anak panahnya, antum lempar ke ana. Antum tuh sebenarnya siapa? Antum intel ya? Kayak gitu loh. Ya. Kadang-kadang muridnya sendiri yang nyakitin. Maka kalau misalnya ada seorang murid ngedengar seseorang menjelekkan gurunya, dia bela gurunya selama guru ini benar ya. Kalau guru itu salah ya jangan dibela. Dan malah jangan malah menyampaikan tikaman orang ke gurunya yang tadi nggak tahu apa-apa, jadi hatinya jadi kotor jadinya gitu loh. Udah biarin dah nggak sampai insyaallah. Ya, nanti kita teruskan insyaallah sebentar ba'da azan insyaallah. Jika ada pertanyaan juga bisa nanti bertanya insyaallah. Silakan Pak azan Pak. Fadhol. Baik. Kita teruskan sedikit dan jika nanti ada pertanyaan insyaallah tafadhol. Ada sedikit juga tentang hal ini jemaah, dan ini memang terwujud memang. Baik di depan orang yang dianggap berilmu atau di belakangnya. Dulu tahun 2014 atau 2015 kisaran itulah. Ada membuka majelis tafsir atau di grup WhatsApp, kemudian alhamdulillah ada beberapa dari ikhwan atau akhwat yang ikutan untuk menyimak kajiannya. Ada di antara ikhwan ya, orang Jogja. Dia juga ikut ngaji, Masya Allah, tapi secara online. Dan dia awalnya dia manggil ana sebagai ustadz, alhamdulillah dan seterusnya. Tapi karena beliau ini terpapar pemahaman menyimpang, di antara pemahaman menuju khawarij. Ya wallahu alam kenapa begitu. Akhirnya sampai titik suatu ketika tadinya dia ya menimba ilmu bersama ana, ya maksudnya ikut kajian ana, sampai dengan derajat kalimat karena ada khusumah dan ada percakapan antara ana dengan beliau yang mana ana tidak setuju dengan apa yang beliau posting di media sosial, sampai akhirnya beliau mengatakan dengan kalimat seperti ini, ana aja malu punya ustadz seperti antum gitu bilang. Karena nasihat-nasihat ana, teguran-teguran ana tentang apa yang dia posting ya di media sosial. Sampai begitu ya. Sampai di derajat seperti itu. Ya kadang-kadang orang bolak-balik hatinya. Pada waktu dia butuh dengan ilmu, Masya Allah. Tapi ketika
sudah agak punya gigi mulai menggigit. Ya, begitu. Dan beberapa mahasiswa juga ada seperti itu. Ya, oleh belajar ketika nggak tahu apa-apa, kita ajarkan. Tapi ketika udah mulai semangat, udah mulai kenal bahasa Arab, udah mulai ikutan kursus bahasa Arab sana sini, mulai kemudian menggigit. Merasa punya prinsip sendiri, saya punya prinsip sendiri, guru saya punya prinsip sendiri. Dalam bahasa lainnya, antum rijal wa nahnu rijal gitu loh. Antum laki-laki, kita laki-laki. Kita punya masing-masing dah. Itu setelah udah punya taji, udah punya gigitan. Maka setelahnya udah ucapan ustadznya tidak didengar walaupun benar, tapi tidak sesuai dengan pemahaman dia. Nah, itu terjadi ya kadang-kadang. Apalagi kalau kita lihat dai-dai tua sekarang mempunyai murid-murid yang sudah jadi dai-dai juga. Ya, namun murid lamanya justru menikamnya, menggigitnya, mencederai kehormatannya karena nahnu rijal wa haula'i rijal. You are, kalian wahai dai itu adalah laki-laki, gimana kita laki-laki? Udah kita nafsi-nafsi aja, kau seganggu kita. Seperti itu ya. Itu terjadi di skenario dakwah, di dunia dakwah. Oke, ya Allah musta'an. Ya begitulah ya kehidupan ya. Begitulah ulama atau ahlul ilm atau orang yang berdakwah dengan yang didakwahi. Kerap kali terjadi ya. Baik, jika ada pertanyaan, tafadhol. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat seorang ustaz itu mendakwakan tauhid, sunatullahnya pasti dicaci, dicerca dan sebagainya gitu Ustaz. Justru sunatullahnya seperti itu. Nah, apabila ada seorang dai atau seorang ustaz yang memfokuskan dirinya, memang dia sejatinya disiplin ilmunya misalkan bukan di masalah di fuqaha. Ya, artinya dia tidak bukan takhasus. Artinya dia fokus ke masalah tauhid. Seperti misalkan ada beberapa ustadz yang misalkan dia membawakan materi memang fokusnya ada di muamalah, fikih muamalah. Nah, diselipkan juga tauhid gitu. Tapi ya, ada juga misalkan yang fokus di parenting misalnya, di parenting, tapi dia tidak menyelipkan, menyisipkan akidah atau tauhid gitu Ustaz. Ya. Nah, apakah itu juga termasuk mencari aman gitu Ustaz? Pada satu sisi dia juga terkadang memberikan contoh keluarga Rasulullah SAW seperti itu. Sebenarnya bahwa Fik barakallah. Taib. Begini Pak, metode dakwah itu selama tidak menyimpang maka nggak masalah. Selama asasnya itu tauhid dan sunnah, metode tidak menyimpang itu tidak dipermasalahkan. Ada dai yang sifatnya mutafannin, yaitu di berbagai bidang dia bisa menjabarkan untuk kaum muslimin. Dan Anda berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala mampukan Anda untuk itu. Akidah dia ngajar juga, tafsir dia ngajar juga, hadis, tazkiyatun nufus, zuhud, fiqih, semuanya muhim. Sirah, masya Allah, tarikh, masya Allah. Itu masya Allah. Ini namanya dai mutafannin. Semua fan, semua bidang Allah mudahkan untuk lisannya untuk berbicara sesuai ilmu syar'i. Alhamdulillah. Yang seperti bagus. Ada dai yang takhasusat, mutakhassisin. Ada dai yang fokusnya di akidah dan manhaj. Tafadhal. Ada dai yang fokusnya di hadis sehingga semua kajiannya kajian hadis. Ada dai yang khusus di fiqih. Tafadhal. Ada dai yang mengkhususkan di fikih muamalah. Tafadhal. Tapi perlu diingat, dari semua mutakhassisin ini, dai-dai spesialis ini, mereka wajib untuk mendakwahkan tauhid dan sunnah. Tauhid dan sunnah, wajib mendakwakan tauhid dan sunnah, wajib memerangi bid'ah dan syirik dalam semua kajiannya. Nah, misal kita lihat beberapa dai sunnah takhusus spesialis di fikih muamalah. Apakah itu aib? Sama sekali bukan. Sama sekali bukan. Kalau memang beliau bidang di situ, bahkan ketika kita
bertanya kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hafizahullah, bagaimana kalau seorang dai mengkhususkan ilmu, mengkhususkan ta'limnya di cabang disiplin tertentu dalam ilmu syariah seperti fikih muamalah, selalu dia fikih muamalah saja. Maka kata beliau, pada asalnya manusia itu hanya berbicara apa yang dia ketahui. Artinya kalau memang spesialisnya di situ, maka ya udah di bidang itu aja dia bicara. Itu pada asalnya. Tetapi ketika seseorang menancapkan diri dakwah di atas sunnah dan tauhid, maka apapun bidang yang dia ucapkan, yang dia ajarkan, dia harus menyusupkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan juga sunnah Nabi SAW padanya. Arti lainnya juga dia harus juga mengajarkan kepada orang-orang anti syirik dan juga anti bid'ah dalam apapun itu. Bahkan dalam fikih muamalah sendiri, bisakah disusupi tauhid? Bisa. Disusupi sunnah? Sangat bisa. Dan itu dai sunnah seperti itu rata-rata. Nah, berkaitan dengan tadi, Anda tidak tahu dan tidak mencontohkan spesifik siapa-siapa dan Anda tidak peduli siapa tentang kajian parenting. Ketika kajian parenting itu memang di situ menyisipkan sunnah Nabi seperti mencontohkan keluarga Nabi seperti ini. Tapi ketika kering akan penyuburan tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka ini bermasalah. Bermasalah. Ya, sebenarnya sima dan tanda-tanda orang dakwah menuju sunnah Nabi SAW itu adalah dia mengagungkan tauhid untuk setiap darsnya, setiap pelajarannya apapun itu. Dia mengagungkan sunnah Nabi SAW apapun pelajarannya itu. Ada orang takhusus di misalnya zuhud, tentang tazkiyatun nufus. Kajiannya itu selalu tazkiyatun nufus. Ya, tentang masalah hati, masalah kejujuran, masalah tawakal. Oke, ini kaitannya erat dengan tauhid. Dan dai ini penuh di lisannya dengan mengagungkan tauhid, mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan tauhid kepada Allah, anti syirik, mengagungkan sunnah Nabi SAW dan melawan bid'ah. Walaupun temanya tazkiyatun nufus, maka hakikatnya dia berdakwah menuju tauhid dan sunnah. Nah, seperti ini diikuti. Jadi urusan ada dai spesialis, ada dai yang dia semuanya bisa dihabuk, itu bukan urusan. Itu hanyalah metode. Tetapi lihat esensinya dia. Apakah karena ada beberapa orang yang ada beberapa orang yang ingin menyempitkan sesuatu yang lebih luas sebenarnya. Ingin sesuatu yang diperluas oleh syariah, tapi pengen dipersempit. Yaitu apa? Mempermasalahkan dai-dai yang tidak pernah mengajar kitab usul salasah misalnya. Dia tuh kajian muamalah terus. Seolah itu bermasalah. Enggak bermasalah. Jangan dilihat dari itunya. Lihat apakah dai ini menyisipkan spirit untuk ke sunnah, spirit untuk ke tauhid. Kalau iya, alhamdulillah, maka ikuti. Begitu. Ada orang seperti itu cuma. Ada orang seperti itu. Meninjau dai, jangan ikut Ustaz Fulan, karena Ustaz Fulan kalau kita lihat kajian-kajiannya itu isinya parenting saja, atau isinya fikih muamalah saja, atau isinya fikih nikah saja, fikih keluarga saja. Itu nggak masalah dari situnya, tapi lihat isi kajiannya tentang tauhid kan. Dan itu dari sunnah seperti itu. Begitu. Jadi jangan mengkakukan sesuatu yang sebenarnya baik dalam Islam, secara fleksibel bisa dalam Islam, insyaallah. Kayak begitu. Ada lagi jemaah mungkin bertanya? Cukup, udah ada panggilan iqamah itu sepertinya. Iqamah zaman sekarang alarm, ya masya Allah. Ya. Taib. Untuk umahat juga tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada, insyaallah. Ya, kita cukup insyaallah sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.